Shalom, selamat malam semuanya. Bertemu kembali dengan kami keluarga Imaging Ministry dalam acara Cakap-Cakap tentang Tuhan di malam hari ini, di hari Sabtu, malam Minggu. Nah, bertemu dengan saya Arliani Ginting, di mana malam hari ini kita akan sama-sama sharing dan sama-sama belajar tentang bagaimana hidup yang menjadi berkat. Nah, jadi malam hari ini kita punya tema hidup yang menjadi berkat. Hidup yang seperti apa sih yang bisa menjadi berkat? Nah, itu yang akan kita belajar bersama-sama di malam hari ini. Nah, saya sapa dulu semuanya anak muda yang ada di kota Medan, di Indonesia, dan dimanapun Anda berada, di rumah, ataupun Anda sedang berada di rumah sakit, atau dimanapun Anda berada saat ini. Saya sapa semuanya anak muda, dan saya katakan shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom semuanya. Nah, di malam hari ini kita siapkan hati kita siapkan waktu kita, untuk kita boleh bersama-sama bercakap-cakap ya tentang Tuhan. Di mana malam hari ini tema kita yaitu hidup yang menjadi berkat. Nah, sebelumnya saya tanya dulu kepada kita semuanya, siapa yang suka diberkati? Siapa yang suka mendapat berkat? Atau tiba-tiba ketiban, kalau bahasa sehari-harinya, ketiban rezeki nomplok katanya. Padahal sebenarnya dalam Tuhan itu nggak ada yang terjadi dengan apa ya? Dengan tiba-tiba atau dengan apa ya, dengan tidak ada alasan. Semuanya itu pasti karena rencana Tuhan dan karena Tuhan yang sudah sediakan dan berikan bagi kita semuanya. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa diberkati itu sesuatu yang pasti didamkan semua orang dan diinginkan dan disukai semua orang. Siapa sih yang tidak suka diberkati? Siapa sih yang tidak suka mendapat berkat gitu? Pasti semuanya suka gitu loh. Semuanya suka diberkati, semuanya suka diberi, pasti semuanya suka. Kenapa? Karena ada keindahan tersendiri, ada kesenangan tersendiri yang kita dapatkan sewaktu kita mendapatkan berkat. Nah, tapi malam hari ini kita akan belajar kita hidup bukan hanya untuk diberkati, tapi kita juga hidup untuk menjadi berkat. Nah, bagaimana sih kita harus hidup supaya hidup kita menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita, dan bagi semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan bahkan mungkin bagi semua orang yang kita juga tidak jumpai, yang tidak kita kenal, kita menjadi berkat bagi mereka. Nah, kita akan belajar bersama-sama di malam hari ini. Nah, pertama dimulai dari sikap hidup kita. Bagaimana kita harus hidup gitu? Sikap hidup seperti apa sih yang bisa menjadi berkat gitu loh bagi orang-orang yang melihat hidup kita? Bukan hanya dari perkataan kita ya. Kalau dari perkataan kita, mungkin kita boleh berkata-kata yang manis, yang indah-indah, yang baik-baik. Tapi kan orang juga melihat dari sikap hidup kita, bagaimana gaya hidup kita sehari-hari. Nah, sikap hidup yang seperti apa yang akan membuat hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, dari perkataan kita gitu loh. Nah, dari perkataan kita juga harus perhatikan gitu loh, kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu loh. Apakah perkataan-perkataan yang membangun seperti yang kita baca di Alkitab kan, bahwa perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan harapan, yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin bagi orang-orang yang sedang berputus asa, yang lagi sedih, yang lagi tidak punya harapan gitu loh. Nah, kita bisa nggak memberikan kata-kata yang membuat mereka bersemangat kembali, punya pengharapan kembali gitu loh, terhibur, menyukakan hati mereka. Tapi bukan kata-kata yang yang hanya enak untuk didengar, bukan, tapi memang dari ketulusan hati kita. Nah, dari tingkah laku kita, dari kehidupan kita sehari-hari, dari kesetiaan kita, dari kasih yang kita miliki, dan dari kesucian kita. Nah, bagaimana sikap hidup kita ini kita harus benar-benar perhatikan gitu loh. Bagaimana kita hidup sehari-hari di rumah. Jangan hanya kita baik itu ketika kita berada di dalam gereja gitu loh. Ketika keluar dari gereja ya kita jadi orang yang berbeda. Tidak seperti itu. Seharusnya kita itu menjadi orang yang sama, baik di gereja, begitu juga sewaktu kita di tempat kerja, di rumah, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang sama. Jadi bukan menjadi orang yang berbeda.
Jadi kalau saya bilang sih ya apa adanya gitu loh. Seperti apa kita di gereja, seperti itulah kehidupan kita sehari-hari. Jadi sikap hidup ini harus kita perlihatkan gitu loh. Di dalam gereja kita sama, di luar kita juga menjadi orang yang sama. Nah, kita boleh belajar dari satu firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Nah, ini untuk anak muda semuanya. Dibilang seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini bagi kita semuanya anak-anak muda. Apalagi adik-adikku semuanya yang mungkin kamu masih beranjak remaja, anak-anak SMP, SMA, kuliah gitu, yang sudah bekerja. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan kita menjadi sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak yang tidak mengenal kasih Tuhan gitu loh. Dalam perkataan kita mungkin menganggap biasa gitu loh, perkataan-perkataan candaan yang merendahkan. Kita boleh bercanda, tapi jangan sampai candaan kita itu membuat orang jadi merasa direndahkan dan merusak gambar diri orang lain. Itu tidak boleh gitu loh. Bercanda itu jangan sampai kita menyakiti hati orang dan membuat orang ngebully. Jangan sampai kita ngebully orang gitu loh, karena mungkin sewaktu kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik bagi orang lain, kita ngebully orang di depan orang banyak, mungkin dia diam, tapi sewaktu dia pulang itu akan melukai hatinya dan bahkan bisa membuat dia menjadi orang yang tidak percaya diri, dan mungkin boleh menjadi orang yang menjadi putus asa gitu loh. Nah, kita jangan sampai bercanda yang keterlaluan dan membuat orang jadi tidak punya semangat hidup gitu loh. Jadi bercanda boleh, tapi jangan sampai merusak gambar diri dan karakter orang lain gitu loh. Jangan sampai melukai hati orang lain. Nah, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan dan kesuciannya anak muda, kita harus menjaga diri kita gitu loh, kesucian diri kita gitu loh. Apa yang tidak boleh kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita hindari dan menjaga diri kita tetap menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang suci dan kudus di hadapan Tuhan gitu loh, supaya kita berkenan bagi Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana sikap hidup kita dan teladan kita dalam supaya kita boleh menjadi berkat. Yang kedua, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran bagi orang lain. Nah, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran bagi orang lain. Kadang-kadang kan kita nih, karena kita terlalu sibuk dengan permasalahan kita, dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan apa yang kita alami, sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang egois gitu loh. Kita hanya melihat kesusahan kita, kesedihan kita berfokus kepada diri kita, sampai kita lupa gitu loh kalau ada orang-orang di sekitar kita yang juga butuh perhatian, butuh support dari kita, butuh bimbingan dari kita, butuh masukan dari kita. Nah, kita akhirnya menjadi orang-orang yang egois gitu loh, sehingga apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah titipkan dan berikan bagi kita hanya pakai buat diri kita sendiri gitu loh. Nah, di masa-masa yang susah ini ya kan, apalagi kita sudah setahun lebih mengalami masa pandemi ini. Ya mungkin kita juga menjadi, apalagi kemarin kan kita sempat mengalami isolasi ya kan, isolasi mandiri, kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh bahkan kita bersosialisasi pun akhirnya terbatas gitu loh. Kita hanya diam di rumah ya kan, pergi kerja, habis itu balik lagi ke rumah, belanja sebentar, balik lagi ke rumah ya kan, dan semuanya itu sepertinya kita jadinya di rumah, beribadah di rumah, semuanya online, sampai akhirnya kita ada acara-acara yang lain kan sepertinya terbatas gitu loh. Kita berkomunikasi dan bertemu dengan orang pun terbatas.
Dan itu mungkin juga membentuk jadinya tanpa kita sadari membentuk karakter kita menjadi pribadi yang egois dan berfokus kepada diri kita sampai kita lupa untuk memikirkan orang lain dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga berkat yang kita punya pun, apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita pakai hanya buat diri kita sendiri dan kita mulai memikirkan, oh ini untuk persediaan saya, ini nanti siapa tahu ada terjadi seperti ini. Dan akhirnya kita tidak peduli sama kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu loh. Jadi makanya di sini dibilang kita harus juga menjadi pribadi yang mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran bagi orang lain. Nah, jadi kita tidak hanya fokus berdoa buat diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang Tuhan taruh untuk kita doakan gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba kita teringat gitu loh, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati kita, mari kita belajar untuk apa ya yang sedang terjadi dengan dia. Kalau kita tidak bisa bantu dia dengan keuangan kita, dengan perhatian kita, atau mungkin kita tidak bisa bertemu dengan dia, mari kita mulai mungkin bisa membantu dia dengan kita mendoakan dia. Seperti itu. Jadi belajarlah kita untuk tidak fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita juga belajar untuk fokus kepada orang lain, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan di Matius 9 ayat 36. Kita lihat firman Tuhan. Matius 9 ayat 36. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jadi kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan gitu loh. Kapan terakhir kali, coba kita ingat-ingat, kita renungkan gitu loh. Kapan terakhir kali kita punya belas kasihan bagi orang-orang di sekitar kita? Ini anak-anak muda semuanya, saya mau tanya kepada kalian semuanya. Kan sekarang ini di masa-masa sekarang ini kan masa-masa kita banyak menggunakan handphone ya. Kita banyak hidup dengan media gitu loh, dengan handphone kita. Apalagi kan sekarang kan semua bisa kita lihat melalui handphone kita yang kecil ini gitu loh. Nah, jadi tanpa kita sadari kadang-kadang kita hidup hanya dengan handphone kita gitu loh. Kita berdiam diri sendiri, kita masuk kamar dan semuanya kita lihat handphone kita. Kita nggak bersosialisasi lagi dengan orang lain gitu loh. Nah, coba kita tanya kepada diri kita, kapan kita terakhir kali gitu loh punya belas kasihan, atau mungkin punya kalau saya bilang apa sih ya, melihat orang di sekitar kita, aduh kayaknya dia butuh ini deh, atau mungkin kayaknya saya harus berdoa buat si ini deh, kayaknya si ini perlu saya doakan deh, perlu saya bantu, perlu saya tolong. Kapan terakhir kali kita punya hati yang tergerak seperti itu gitu loh? Coba tanya pada diri kita masing-masing. Atau kok sudah tidak pernah lagi gitu loh. Nah, kalau tidak pernah, kalau sudah lama sekali hal itu terjadi, coba mulai lihat sekitar kita, buka mata kita gitu loh. Lihat sekitar kita, ingat-ingat gitu loh. Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah hati kita itu masih punya belas kasihan bagi mereka? Atau kita cuma melihat orang susah pun, melihat orang yang lagi kemalangan pun, kita cuma biasa aja. Kita tidak punya empati lagi. Coba tanya kepada diri kita gitu loh. Supaya apa? Supaya kita mulai lagi gitu loh, peka akan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi hidup kita gitu loh. Kita harus menemukan gitu loh. Kita itu ada untuk apa? Kita itu ada di dunia ini untuk apa? Dan kita itu Tuhan berkati untuk apa gitu loh. Nah, kita harus temukan itu kembali. Jangan sampai kita hidup menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri, kita fokus pada diri kita sendiri, kita sukses dan kita nikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita sendiri gitu loh. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita sukses, ya kan? Oke, Tuhan mau kita sukses. Tapi untuk apa kita sukses gitu loh? Untuk apa kita diberkati? Untuk apa kita memperoleh semuanya? Pasti itu ada tujuannya, dan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri,
bukan hanya untuk diri kita dan juga bukan hanya untuk keluarga kita sendiri. Tapi Tuhan punya rencana gitu loh, untuk menitipkan banyak hal dalam hidup kita. Pekerjaan kita, kesuksesan kita, keuangan kita, kesehatan kita, damai sejahtera kita, sukacita yang kita punya. Nah, itu semuanya Tuhan punya tujuan untuk memberikan itu bagi hidup kita. Nah, di firman Tuhan juga kita belajar bahwa ketika Tuhan memberkati kita, itu tujuannya dua hal gitu. Yang pertama, roti, makanya dibilangkan roti dan benih. Tuhan berikan kepada kita roti untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, Tuhan juga tidak mau kita menjadi pribadi yang kekurangan gitu loh. Makanya Tuhan katakan bahwa saat kita ikut Tuhan, Tuhan akan memberkati kita gitu loh, mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sediakan bagi kita. Nah, yang kedua, Tuhan juga berikan benih bagi kita. Nah, benih itu jangan juga kita simpan sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau kita kebutuhan kita sudah tercukupi, bukan hanya dalam hal materi ya, kita juga punya, seperti saya bilang tadi, punya berkat namanya kesehatan, ya kan, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, ya kan, yang Tuhan berikan bagi kita. Itu juga untuk kita berikan juga bagi orang lain, bagikan bagi orang lain. Nah, benih yang Tuhan berikan bagi kita itu untuk kita tabur gitu loh. Bukan untuk kita makan, untuk kita habiskan, enggak. Itu juga kita taburkan gitu loh. Kalau kita punya damai sejahtera, mari kita mulai bagikan bagi orang lain damai sejahtera tersebut gitu loh. Kalau kita punya sukacita, bagikan sukacita itu bagi orang lain. Kalau kita punya kasih, bagikan kasih itu bagi orang lain. Kalau kita punya berkat, bagikan berkat itu juga bagi orang lain. Jangan kita nikmati sendiri. Supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain gitu loh. Jadi kita diberkati untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, selanjutnya mengapa kita harus menjadi berkat gitu loh. Kan kalau umpamanya saya ikut Tuhan, saya serius ikut Tuhan, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, kan Tuhan berjanji Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan bahkan Tuhan bilang kan kalau kita ikut Tuhan kan Tuhan akan memberkati kita, bukan hanya cukup gitu loh, tapi berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan gitu loh. Seperti saya bilang tadi bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan berikan bagi kita, semua yang Tuhan titipkan bagi kita, itu bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, tapi juga untuk kita bagikan bagi orang lain. Nah, kita menjadi berkat itu adalah kehendak Tuhan gitu loh. Nah, boleh kita baca di Galatia 6 ayat 2. Di Galatia 6 Galatia 6 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi saat kita menjadi berkat bagi orang lain gitu loh, kita membantu, kita sharing hidup kita dengan orang lain, kita memberi dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya ya. Kita hanya bisa memberi dari apa yang kita punya, karena itu adalah kehendak Tuhan gitu loh. Tuhan mau kita itu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita. Jangan sampai kita menutup mata gitu loh. Maksudnya ya sudahlah, yang penting kan hidup saya baik. Kan memang dia juga nggak diberkati karena dia nggak ikut Tuhan sih. Nah, nggak seperti itu gitu loh. Jadi kita harus belajar untuk melihat mereka itu Tuhan taruh di sekitar kita dengan satu tujuan gitu loh, supaya kita peduli sama mereka. Jadi siapapun orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita gitu loh, baik itu teman, tetangga, rekan kerja, siapapun itu yang Tuhan pertemukan dengan kita, itu pasti ada tujuannya gitu loh. Kalau kita nggak bisa bagikan keuangan kita dengan mereka gitu loh, ya apa yang kita punya gitu loh, boleh kita sharingkan, boleh kita bagikan dengan mereka. Seperti saya bilang tadi, berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu banyak gitu loh.
kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Begitu banyak orang yang hari-hari ini kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Dan sukacita, damai sejahtera tersebut tidak bisa dibeli gitu loh. Jadi kalau kita punya damai sejahtera, sukacita, nah kita bagikan itu juga bagi orang lain. Nah, dengan perkataan kita tadi, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan kasih kita, itu bisa kita sharingkan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya saya mau bagikan sedikit kesaksian sih sebenarnya ya kan. Bagaimana sih kita hidup menjadi berkat? Saya juga terinspirasi dari satu keluarga yang saya kenal dengan baik. Dari tahun 2014 ya, dari tahun 2014 kalau saya nggak salah, saya kenal baik dengan mereka. Mereka memang tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di Johor, di Malaysia. Satu keluarga ini namanya Mami Mary dan juga Mami Beth dan juga Papi Jonathan. Mereka satu keluarga, mereka punya anak 4, dan saya benar-benar terinspirasi dengan keluarga ini gitu loh. Karena keluarga ini begitu banyak memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu loh. Dan bahkan saya juga diberkati oleh keluarga ini gitu loh. Hidup saya juga diberkati dan keluarga saya juga diberkati dengan keluarga ini. Kami belajar banyak dari keluarga ini gitu loh. Nah, yang pertama gitu loh, saya melihat bahwa mereka itu bukan hanya hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak hidup hanya bagi diri mereka sendiri. Saat ini mereka menampung sekitar 11 anak-anak di rumah mereka, dan bukan hanya menampung mereka gitu loh. Anak-anak tersebut mereka sekolahkan, tinggal bersama dengan mereka, dikasih makan, dikasih les, semua kebutuhan mereka, semua keperluan mereka dicukupkan oleh keluarga ini gitu loh. Dan kalau mereka sebenarnya tidak menampung anak-anak tersebut gitu loh, mereka bisa hidup bermewah-mewah gitu loh. Mereka bisa hidup untuk diri mereka sendiri, bisa aja mereka tidak peduli dengan anak-anak tersebut gitu loh. Tapi mereka memenuhi panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka punya, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka punyai, itu mereka sharingkan dan mereka bagikan dengan anak-anak tersebut. Dan kalau hari ini ada 11 orang anak-anak yang tinggal bersama dengan mereka, yang nantinya katanya ada 6 anak lagi dan sekitar 17 orang yang akan tinggal bersama mereka. Kebayang nggak gitu loh? Coba kita pikirkan gitu loh. Punya anak 2, 3 atau 4 aja pun itu sudah sangat merepotkan. Nah, ini orang-orang, anak-anak yang sebenarnya bukan anak kandung mereka gitu loh. Keluarga tidak, saudara bukan gitu loh. Itu tinggal bersama dengan mereka. Kebayang nggak gitu loh? 17 orang yang akan tinggal bersama dengan mereka setiap hari, itu ada di hadapan mereka, dikasih makan, disekolahkan, mereka perlu sabun, sampo, perlu les ya kan, perlu baju, semuanya yang mereka perlukan itu disediakan. Nah, kalau kita pikir-pikir gitu kan, secara logika kita gitu, dari mana mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan mereka? Tapi Tuhan selalu cukupkan gitu loh. Dan mereka juga, saya lihat si Mami dan Papi ini, mereka benar-benar tidak hidup untuk diri mereka sendiri dan berserta dengan anak-anak mereka gitu loh. Mereka rela berbagi, mereka rela membagikan apa yang mereka punya dengan orang-orang yang kalau dari hubungan darah tidak ada, keluarga juga tidak ada gitu. Tapi mereka rela berbagi dengan anak-anak tersebut. Nah, makanya tadi saya bilang di awal bahwa mari kita lihat hidup kita gitu loh. Apa yang kita sudah capai hari ini, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan gitu loh.
coba kita lihat gitu loh, apa tujuan dan rencana Tuhan untuk semua yang sudah kita miliki, untuk semua yang sudah kita punyai tersebut gitu loh. Jangan kita hanya fokus kepada apa yang kita punya dan kita mulai berpikir mau kita apakan gitu loh berkat tersebut, mau kita taruh kemana. Tapi coba kita lihat, apakah yang Tuhan berikan bagi kita itu, berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu juga adalah berkat yang Tuhan mau kita bagikan bagi orang lain melalui hidup kita. Jadi kita hidup diberkati untuk memberkati, bukan kita hidup diberkati dan stop untuk diri kita sendiri, tidak gitu loh. Mari kita belajar untuk melihat bahwa semua yang kita punya itu, semua yang Tuhan berikan bagi kita, itu juga harus kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita berpikir, aduh aku kan gajiku masih kecil, aku juga belum punya rumah, aku juga belum punya mobil, belum punya ini, masih banyak keinginan yang belum aku punya. Jadi aku mau nabung, aku mau begini. Jangan seperti itu gitu loh. Percayalah bahwa ketika kita menabur, ketika kita sharing, ketika kita memberi, ketika kita berkorban gitu loh, Tuhan tidak akan biarkan kita juga kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlu. Tuhan juga akan mengembalikan gitu loh setiap berkat yang kita juga bagikan bagi orang lain. Benih yang kita tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita belajar dari apa ya, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita gitu loh. Ketika Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita, dia memberikan nyawanya dan dia mati di kayu salib buat kita, maka keselamatan itu menjadi milik kita semuanya gitu loh. Keselamatan itu diberikan bagi kita semuanya. Jadi bukan cuma bagi saya, bukan cuma bagi orang-orang yang datang ke gereja, tapi bagi semua umat manusia di muka bumi ini yang mau menerima keselamatan tersebut gitu loh. Jadi mari kita lihat sampai hari ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita cuma sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan membangun karir kita sendiri, sibuk membangun bisnis kita sendiri, sibuk mengejar impian kita sendiri, mengelola keuangan. Oke, mengelola keuangan itu baik gitu loh. Tapi beda antara irit dengan pelit itu tipis banget gitu loh. Kita bisa nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita selalu melihat bahwa saya juga masih kurang, saya masih kurang, saya butuh ini, saya masih perlu ini, saya masih perlu ini. Kalau kita selalu melihat seperti itu, kita tidak akan pernah keluar dari keakuan kita, dari ego kita, dan kita akan tetap berfokus bahwa kita masih kurang gitu loh, saya belum cukup. Tapi sewaktu kita mulai bersyukur dan melihat bahwa saya kan punya ini, terima kasih Tuhan buat pekerjaan saya, terima kasih Tuhan untuk kesehatan saya, terima kasih Tuhan buat hidup saya, terima kasih Tuhan untuk keluarga saya, terima kasih buat semua yang kita miliki. Kita mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal yang belum kita miliki kita mengucap syukur. Maka kita akan melihat bahwa ada hal yang bisa kita bagikan dan kita sharingkan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita jangan menutup mata kita gitu loh, tapi mari kita mulai membuka mata kita dan kita melihat banyak yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita gitu loh. Pertolongan itu bukan hanya dalam hal materi ya. Saya tadi sudah garis bawahi bahwa di depan bahwa bukan hanya dalam hal materi, tapi ketika kita bertemu dengan orang, mungkin kita bertemu dengan teman kita, dengan sahabat kita, atau mungkin dengan orang yang tidak kita kenal, kita sapa, kita kasih senyum, mungkin itu juga memberikan kekuatan bagi dia, memberikan semangat bagi dia gitu loh. Ketika kita bertemu, kita bilang shalom, apa kabar? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Nah, kita nggak tahu gitu loh, hal tersebut mungkin sangat memberkati dia. Nah, seperti tadi saya juga baru dapat kesaksian dari seorang sahabat saya.
namanya Yosepin. Nah, dia beri kesaksian kepada saya seperti ini. Di tahun 2008 dia punya teman dekat gitu loh. Punya teman dekat, dan teman dekatnya ini sudah divonis oleh dokter bahwa dia tidak akan punya umur lama lagi karena dia sakit gitu loh. Ada temannya ini kena sakit kanker, dia sudah divonis dokter tidak akan punya umur lama. Dan dia menurut ceritanya dia sudah sudah check up ke Pineng dan juga dibilang bahwa seperti itu kondisinya. Tapi teman saya ini, sahabat saya ini selalu berdoa dan mengatakan kepada temannya ini bahwa masih ada mujizat, dan mereka selalu berdoa. Teman saya ini mendoakan dia. Dan seperti saya bilang tadi, kadang-kadang gitu loh, bukan kadang-kadang, sering sekali Tuhan menaruh sesuatu dalam diri kita gitu loh, kerinduan, atau mungkin Tuhan taruh sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu untuk apa gitu loh. Tapi kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hati kita, mari kita mulai belajar untuk peduli gitu loh. Kalau Tuhan ingatkan seseorang kepada kita, mari kita belajar untuk peduli. Apa ya? Kenapa ya Tuhan taruh nama ini ke hati saya? Kenapa ya Tuhan ingatkan saya tentang dia? Nah, kalau kita tidak bisa bantu dia, kalau kita tidak bisa telepon dia, atau kita tidak bisa bertemu dengan dia, mari kita ambil waktu untuk berdoa buat dia gitu loh. Dan tadi teman saya bilang, sahabat saya ini bilang, si Yosepin ini bilang bahwa sampai hari ini temannya tersebut masih hidup dan sehat dan sudah menjadi dokter spesialis. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan doa-doa yang kita naikkan bagi orang lain gitu loh. Nah, jadi kita menjadi berkat itu, hidup kita menjadi berkat itu bukan hanya, jangan selalu menghitung berkat itu, melihat berkat itu sebagai materi aja gitu loh. Tapi mari kita mulai melihat gitu loh, hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang kita lakukan gitu loh, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan gitu loh. Mungkin orang lain juga tidak tahu gitu loh, kita berdoa buat dia. Tapi kalau ada sahabat kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita yang kita rajin mendoakan dia, kita setia mendoakan dia, bukankah kita juga sudah menjadi berkat bagi dia? Nah, jadi belajar kita untuk peduli, untuk untuk mengambil waktu bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup, kita ada untuk kita menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita gitu loh. Baik itu tetangga kita, baik itu teman kita, rekan kerja kita, sahabat kita, siapapun, atau mungkin orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun gitu loh. Mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi mereka semuanya. Jangan hidup menjadi pribadi-pribadi yang egois. Amin, anak muda semuanya. Amin, anak muda semuanya. Coba lihat apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini kita hidup gitu loh. Apa yang sudah kita lakukan. Bukan berarti juga kalau umpamanya anak-anak sekolah nih ya, biar saya menjadi berkat bagi teman saya dikasih contekan, enggak seperti itu gitu loh. Yang benar juga gitu loh. Jadi saya kan harus menjadi berkat bagi teman saya. Nanti kalau saya nggak kasih contekan, dia nggak lulus, nggak seperti itu. Kalau belajar bersama, diskusi bersama, itu baru oke, itu baru benar gitu loh. Jadi coba kita lihat gitu loh, sampai hari ini apa yang sudah kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita, hidup kita. Apakah kita hanya fokus kepada diri kita? Apakah kita hanya peduli dengan diri kita, dengan masalah kita, dengan kebutuhan kita, dengan kepentingan kita? Atau kita juga sudah mulai peduli bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita koreksi diri kita, mari kita belajar bersama-sama, dan mari kita perbaiki. Kalau ada yang salah, kalau ada yang masih kurang, atau ada yang masih terlalu egois dengan dirinya sendiri, mari kita perbaiki dan mari kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.
Amin anak muda semuanya. Karena kalau kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dampaknya ada dua. Yang pertama, nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, tujuannya hanya satu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan pernah kita mencari nama, mencari pemuliaan untuk diri kita sendiri, tapi belajar kita untuk apapun yang kita lakukan itu tujuannya hanya satu, itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap yang kita lakukan itu akan menghasilkan tuaian. Karena suatu nama Tuhan dimuliakan, maka orang akan bertanya, kenapa dia bisa seperti itu ya? Dulu kan dia orangnya nggak baik, dulu kan dia orangnya begini. Tapi sekarang dia sudah berubah. Itu tujuannya hanya satu, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih anak muda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.